Halo semuanya, bes aku. Apa kabarnya nih buat kalian para pemain mix parlay, bola jalan, dan single bet yang ada di mana aja? Selamat datang kembali di channel YouTube Preman Bola yang dijamin 99% prediksinya mantap ya bes. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk terus support channel YouTube aku dengan cara subscribe, like, comment, and share ya bes. Oke bes, seperti biasa di sini aku selalu siapin 4 pertandingan buat kalian ya bes. Tapi sebelum itu aku bakal review build kita tadi malam bes. Dan pada akhirnya kita JP masal lagi ya bes. Oke bes, di sini aku bakal tunjukin build kita tadi malam ya bes. Di sini ada Manchester United versus Wolverhampton Wanderers. Di sini aku ambil Manchester United dengan ngepur 1 bola bes ya. Dan kalian bisa lihat di sini kita menang. Karena di sini skornya 2-0 bes ya. Di babak pertama awalnya cuma 1-0 ya kan, dan gol kedua ini sempat lama nih bes. Dan pada akhirnya handicapnya tembus bes ya kan, dengan skor akhir 2-0 bes. Kemudian di Inter Milan versus Sassuolo. Nah, di sini aku ngepur 1 bola bes. Dan kalian bisa lihat di sini kita menang. Karena skor akhirnya itu 4-2 bes ya. Jadi awalnya itu Inter Milan itu sempat menang 3-0 nih bes, ya kan. Kemudian Sassuolo balas dan skornya itu sempat 3-2 bes ya kan. Sempat jantungan juga lah bisa dibilang ya kan. Karena kita di sini ngepur 1 bes ya kan. Sempat skornya 3-2, berarti kita imbang lah bisa dibilang ya kan. Terus pada akhirnya Inter Milan comeback ya kan. Dan skor akhirnya itu 4-2 bes ya kan. Jadi di sini kita menang. No LH, no WH ya kan. Apalagi draw ya kan, nggak ada bes. Terus kemudian di Real Madrid versus Getafe. Di sini aku ambil Real Madrid dengan ngepur 3/4 bola bes. Nah, tapi di sini kita menang separuh bes ya kan. Kita WH karena skor akhir hanya 1-0. Tapi yang anjingnya bes ya kan, skornya itu sempat 2-0 bes ya kan. Jadi skornya itu sempat nambah 1 dan ternyata VAR ya kan. Jadi golnya dianulir. Yaudah balik lagi 1-0 nih bes ya kan. Dan di Bojal tuh sempat tuh aku tambah tuh kan, pas skornya udah 1-0, aku overkan lagi 1,5 tuh bes ya kan. Dan senang lah ya kan, skor 2-0. Nggak taunya VAR ya kan. Jadi skornya tetap 1-0 aja bes ya kan. Dan itu di menit 70-an atau 80-an gitu kalau nggak salah bes ya kan. Jadi sempat down juga ya kan, sempat jantungan juga. Karena golnya itu lama lah ya kan. Karena kalau nggak ya parlay kita bisa patah di sini aja nih bes ya kan. Soalnya aku semalam mengharapin pecah telurnya aja tuh, tapi lamanya minta ampun ya kan. Tapi nggak apa-apa ya, pada akhirnya skornya 1-0. Jadi kita di sini menang separuh bes ya kan. Terus kemudian di pertandingan terakhir ada Borussia Dortmund versus Borussia Mönchengladbach. Nah, di sini kita menang juga bes ya kan. Aku ambil Borussia Dortmund dengan ngepur 2 bola bes. Jadi di babak pertama itu skornya sempat 4-0 nih bes ya kan. Lagi gacor-gacornya lah kurasa Borussia Dortmund ini bes ya kan, dari sekian lama ya kan. Terus kemudian Mönchengladbach ini sempat nyusul bes 2 angka ya kan. Jadi skornya itu 4-2. Udahlah, aku situ udah pasrah aja ya kan. Aku mikirnya ya udahlah, mungkin cuma 4-2 aja. Jadi di sini kita draw ya kan. Nggak taunya nambah lagi bes ya kan, di menit setan ya kan. Jadi skor akhirnya itu 5-2 bes ya kan. Borussia Dortmund nambah 1 gol lagi bes. Jadi untuk di build handicap kita JP masal bes ya. Itu di grup pada rame itu pokoknya di bes ya kan. Karena banyak ngikutin build aku ya kan. Jadi di grup pada rame. Dan biar kalian tahu, build aku bukan cuma ini doang JP bes ya, tapi aku tuh JP 3 build bes ya kan. Tapi kalau untuk di single bet emang aku ambil Madrid dengan ngepur 1 bes. Jadi untuk di Madrid kita draw lah ya kan, balik modal apa-apa ya kan. Karena kalau mau ngambil 3/4 bola bes, odds merahnya ya kan bisa dibilang terlalu besar dari bandit bes. Jadi aku nggak berani ngambil ya kan. Jadi makanya aku ngepur 1 dan ternyata skor cuma 1-0, jadi kita draw. Tapi di build parlay lainnya kita JP bes. Ya aku bakal tunjukin juga sama kalian bes ya. Oke bes, ini dia
build yang aku share di grup aku ya kan. Kalau yang tadi kan itu build konten tuh bes ya kan, yang JP. Nah ini build yang aku share di grup WA aku bes ya kan. Nah di sini ada Inter Milan versus Sassuolo bes. Aku ambil over 3 bes ya kan. Nah kalian bisa lihat skornya itu 4-2 ya kan, total skor 6 jadinya lah bisa bilang ya kan. Jadi di sini kita menang bes ya kan. Terus di pertandingan kedua itu ada Real Madrid versus Getafe. Nah, di sini aku ambil under 2,3/4 bola, bes. Dan di sini kita menang juga ya kan, karena total gol cuma 1, bes. Kemudian di pertandingan ketiga ada PSG versus Ajaccio. Nah, di sini aku ambil PSG, bes ya, dengan ngepur 2/4 bola. Nah, di sini no LH, no WH, bes ya kan, kita menang full senyum. Karena skor akhirnya itu 5-0 bes ya kan, tanpa pembalasan. Ajaccio kena bantai habis-habisan bes. Dan kemudian di pertandingan terakhir itu ada Sporting Lisbon versus Maritimo. Nah di sini aku ambil Maritimo dengan tahan 2 bola bes. Jadi di sini kita juga menang full senyum karena skor akhir 2-1 bes ya. Tapi ini lumayan ngeselin sih biasanya kan. Mungkin untuk yang megang Sporting Lisbon lumayan kesel lah, karena Sporting Lisbon ini kurasa tidur apa gimana nggak tahu lah kan. Karena ketinggalan 0-1-nya ini sempat lama nih bes. Jadi untuk 2 gol ini di menit-menit 70-an apa 80-an gitu kalau nggak salah kan. Aku juga nggak terlalu ngikutin. Pokoknya aku lihat skor akhirnya udah 2-1 aja ya kan. Aku pas di menit ke 60 udah aku tinggalin tuh, udah yakin lah ya kan. Apalagi di sini kita tahan 2 bola ya kan. Aku udah yakin bakal menang lah ini. Jadi untuk build kedua ini kita JP full senyum bes ya. Nggak ada LH ataupun WH, apalagi draw bes ya kan. Jadi ini build yang aku share di grup WA aku bes ya. Jadi ini di luar build konten bes. Oke bes, aku bakal tunjukin satu build lagi ya kan. Dan ini build naga bes ya kan. Ini build tadi pagi, karena ada yang minta ya kan di grup WA aku. Dia minta build pagi, jadi aku buatkan build pagi bes ya kan. Dan ternyata JP lagi bes. Aku bakal tunjukin sama kalian bes ya. Oke bes, ini dia build naga kita bes ya kan. Nah di sini aku ambil 8 match ya kan. Tapi di sini ada yang menang separuh bes, tapi nggak apa-apa ya kan. Kalian bisa lihat sendiri lah ya kan. Di pertandingan pertama itu ada Atlanta United versus Charlotte. Nah di sini aku ambil Charlotte dengan tahan 1 bola bes ya. Dan ternyata malah Charlotte yang menang dengan skor akhir 1-3 bes. Jadi di sini kita menang ya kan. Ini kita menang full. Kemudian di pertandingan kedua ada DC United versus Nashville FC. Nah di sini aku ambil tahan 1/4 bola bes. Nah di sini kita menang separuh bes ya, karena skor akhirnya hanya 1-1. Jadi awalnya tuh Nashville sempat nyetak gol bes ya kan. Jadi DC United sempat ketinggalan 1 gol, dan ternyata pada akhirnya tuan rumah ngebales dan skor akhirnya itu sama. Tapi nggak apa-apa lah, di sini kita WH ya kan. Yang penting dia jangan LH aja ya kan. Kalau LH terlalu banyak potongannya nih biasanya kan dari bandit. Oke. Terus di pertandingan ketiga ada New York Red Bull versus New York City FC. Nah di sini aku ambil New York Red Bulls dengan ngepur setengah bola bes ya. Nah di sini kita menang karena skor akhirnya itu 1-0 bes. Terus di pertandingan selanjutnya ada Sporting Kansas City versus Minnesota United FC. Di sini aku ambil Sporting Kansas City dengan ngepur setengah bola bes ya. Dan di sini kita menang karena skor akhirnya itu 3-0 bes. Kita lanjut pertandingan berikutnya. Di sini ada Inter Miami CF versus New England Revolution. Nah, di sini aku ambil Inter Miami CF dengan leg-legan bes, ya kan? Kalian bisa lihat. Di sini kita menang juga karena skor akhirnya itu 2-1. Jadi di babak pertama skornya itu udah 2-1 kian bes ya. Sampai skor akhirnya ya kan, sampai di akhir pertandingan skornya tetap 2-1 bes. Terus di pertandingan berikutnya ada Columbus Crew versus
Orlando City SC. Aku ambil Orlando City dengan tahan 3/4 bola, bes, ya kan. Nah, ini jantungan ini biasa kan kalau kalian nengoknya, karena di babak pertama itu Orlando sempat ketinggalan 2-0 dan pada akhirnya di babak kedua Orlando comeback dengan skor akhir imbang, ya kan. Nggak apa-apa lah, ya kan, apalagi karena di sini kita ambil tahan 3/4 bola, bes, ya kan. Jadi walaupun skor berakhir imbang, di sini kita menang, bes. Dan di sini no LH, no WH, bes, ya. Kemudian di pertandingan berikutnya ada Atletico Mineiro versus Internacional RS. Ya, udah betul aku bacanya ya, kalian tengoklah. Di sini aku ambil Atletico Mineiro dengan ngepur 1 bola, bes, ya. Di sini kita menang juga karena skor akhirnya itu 2-0, bes. Emang di babak pertama cuma 1-0, ya kan, dan pada akhirnya Atletico Mineiro nambah 1 gol lagi. Jadi di sini kita full senyum, bes, ya. Nggak ada draw-draw, ya kan. Terus di pertandingan terakhir ada Austin FC versus FC Dallas. Nah, di sini aku ambil FC Dallas dengan tahan 1/4 bola, bes. Di sini kita menang karena skor akhirnya itu 0-1, bes, ya. FC Dallas berhasil memenangkan pertandingan, bes, dengan skor akhir 0-1. Nah, kalian bisa lihat oddsnya berapa, bes, ya kan. Dan di sini aku ngebet cuma 300.000 aja sih, bes, ya kan. Tapi kalian lihatlah, ya kan. Jadi sekali lagi selamat buat kalian yang udah ngikutin belaku. Aku ucapin beribu-ribu selamat lah, ya kan. Ini balasan dari yang kemarin-kemarin, bes, ya kan. Hampir 2 minggu kita nggak pernah JP, dan sekarang akhirnya kita JP dan langsung 3 bill, bes. Terus di 2 hari yang lalu kita juga meledak lagi, ya kan, 3 bill JP, bes, ya kan. Jadi aku ucapin selamat buat kalian yang udah ngikutin belaku, dan buat kalian yang belum join ke grup aku, buruan join, bes. Kalian bisa lihat, ya kan, kita JP 3 bill nih, bes, ya kan. Apalagi di bill yang satu ini nih, bill naga nih, ya kan. Kalian lihat sendiri lah oddsnya berapa nih. Nah, ya kan, preman bola nih, bos, ya kan. Prediksi mantap, 99% dijamin prediksinya mantap, bes, ya kan. Oke, bes, kalian pandang-pandang lah dulu nih, ya kan, bill kemenangan aku nih, bes. Terus kalian bisa lihat lah total kemenanganku berapa, ya kan. Apalagi yang di bill konten itu cukup meledak. Terus ada bill yang aku share di grup, dan bill ini juga, bes, ya kan. Udah kan, pandangannya dulu lama, ya kan. Malas aku bercakap udah. Oke, bes, ya, cukup sekian review build tadi malam, dan ini juga buildnya tadi pagi. Sekali lagi aku ucapin selamat buat kalian yang udah ngikutin build aku, bes, ya. Kalau kalian mau tepuk tangan nggak apa-apa, aku mau tepuk tangan, ya kan. Nah, dengar nggak kalian, ya kan, aku tepuk tangan buat kalian yang udah ngikutin build aku, bes. Oke, bes, ya, itu aja dulu review dari aku. Gak usah banyak cocok juga, udah kering tenggorokan aku nih, kan. Banyak kali ngomong dari tadi, ya kan. Banyak kali juga build yang aku review hari ini. Jadi kita langsung aja lah ke pertandingan yang udah aku siapin buat kalian, bes, ya. Dan semoga kita malam ini full senyum lagi, bes, ya kan. Kalau bisa kita ledakan nih berangkas bantet nih, bes, ya kan. Oke, bes, kita langsung ke pertandingan yang udah aku siapin buat kalian, bes, ya. Di pertandingan pertama ada Arsenal versus Brighton and Hove Albion. Di sini Bandit menyediakan pasaran handicapnya ada 3/4 bola, setengah bola, dan 1 bola. Untuk over undernya di sini ada 3/4 bola, 3 bola, dan 2 3/4 bola. Sekarang mari kita lihat data statistiknya, bes. Di 5 laga terakhir, Arsenal hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja, bes, ya. Tapi ini 2 kemenangan secara beruntun, bes. Kemudian ada 1 kekalahan dan 2 hasil imbang, bes. Sedangkan Brighton di 5 laga terakhirnya hanya mampu memenangkan 2 pertandingan juga, bes, ya. Kemudian ada 3 kekalahan, bes. Dan untuk head to head dari kedua tim di laga terakhir pada tahun 2023 bulan 1 kemarin, di sini Arsenal berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 2-4, ya, bes.
Oke, sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang ataupun tandang ya bes. Secara kandang, Arsenal berhasil memenangkan 3 pertandingan bes ya. Kemudian ada 1 hasil imbang dan 1 kekalahan bes. Sedangkan Brighton saat bermain di tandang hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja bes. Kemudian ada 2 kekalahan dan 1 hasil imbang ya bes. Oke, sekarang mari kita lihat hasil klasemen sementaranya bes. Di sini Arsenal berada di peringkat kedua ya bes, dengan memperoleh 81 poin. Sedangkan Brighton di sini berada di peringkat ke-8 dengan memperoleh 55 poin bes. Sekarang kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit bes. Jadi di sini aku sarani sama kalian bes untuk ambil Arsenal dengan ngepur 3/4 bola ya bes. Sedangkan untuk over undernya di sini aku sarani sama kalian untuk ambil over 3 bola bes. Karena prediksiku skor akan berakhir 3-1 kemenangan untuk Arsenal ya bes. Oke bes, sekarang kita lanjut ke pertandingan kedua. Di sini ada Bologna versus AS Roma. Di sini Bandit menyediakan pasaran handicapnya ada leg-legan. Kemudian Bologna dan AS Roma ini saling ngepur 1/4 bola bes ya. Dan ada setengah bola juga bes. Untuk over undernya di sini ada 2 bola, 2 1/4 bola, 1 3/4 bola, dan 2 setengah bola bes. Sekarang mari kita lihat data statistiknya bes. Di 5 laga terakhir, Bologna belum mampu memenangkan 1 pertandingan pun ya bes. Yang ada hanya 2 kekalahan dan 3 hasil imbang bes. Sedangkan AS Roma di 5 laga terakhirnya hanya mampu memenangkan 1 pertandingan saja bes. Kemudian ada 2 kekalahan dan 2 hasil imbang bes. Untuk head to head dari kedua tim di laga terakhir pada tahun 2023 bulan 1 kemarin, di sini AS Roma berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 1-0 ya bes. Oke bes, sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang ataupun tandang ya bes. Saat bermain di kandang, Bologna belum pernah kalah bes ya. Yang ada 2 kemenangan dan 3 hasil imbang bes. Sedangkan AS Roma saat bermain di tandang hanya mampu memenangkan 1 pertandingan saja bes. Kemudian ada 3 kekalahan dan 1 hasil imbang ya bes. Oke bes, sekarang mari kita lihat hasil klasemen sementaranya bes. Di sini AS Roma berada di peringkat ke-7 ya bes, dengan memperoleh 58 poin. Sedangkan Bologna di sini berada di peringkat ke-10 dengan memperoleh 46 poin bes. Oke bes, sekarang kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit. Jadi di sini aku sarani sama kalian bes untuk ambil Bologna dengan tahan setengah bola ya bes. Sedangkan untuk over undernya di sini aku sarani sama kalian untuk ambil under 2 1/4 bola bes. Karena prediksiku skor akan berakhir 0-0 bes ya. Oke bes, kita lanjut ke pertandingan ketiga. Di sini ada Juventus versus Cremonese. Di sini Bandit menyediakan pasaran handicapnya ada 1,5 bola, 1 1/4 bola, 1 3/4 bola, dan 1 bola ya bes. Sedangkan untuk over undernya di sini ada 2 3/4 bola, 2,5 bola, 3 bola, dan 2 1/4 bola bes. Sekarang mari kita lihat data statistiknya bes. Di 5 laga terakhir, Juventus hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja bes ya. Kemudian ada 2 hasil imbang dan 1 kekalahan bes. Sedangkan Cremonese di 5 laga terakhirnya hanya mampu memenangkan 1 pertandingan saja bes. Kemudian ada 3 hasil imbang dan 1 kekalahan ya bes. Untuk head to head dari kedua tim di laga terakhir pada tahun 2023 bulan 1 kemarin, di sini Juventus berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 0-1 ya bes. Oke bes, sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang ataupun tandang bes. Secara kandang, di 5 laga terakhir Juventus hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja bes ya. Kemudian ada 1 kekalahan dan 2 hasil imbang bes. Sedangkan Cremonese di 5 laga terakhirnya saat bermain di tandang hanya mampu memenangkan 1 pertandingan saja bes. Kemudian ada 3 hasil imbang dan 1 kekalahan bes. Oke, sekarang mari kita lihat hasil klasemen sementaranya bes. Di sini Juventus berada di peringkat kedua ya bes, dengan memperoleh 66 poin. Sedangkan Cremonese di sini berada di peringkat ke-19 dengan memperoleh 24 poin bes. Oke, sekarang kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit bes. Jadi di sini aku sarani sama kalian bes untuk ambil Cremonese dengan tahan 1,5 bola bes ya. Sedangkan untuk over undernya di sini aku sarani sama kalian untuk ambil under 2 3/4 bola bes. Kenapa aku berani ambil Cremonese dengan tahan 1,5 bola bes ya? Karena pemain Juventus banyak yang tidak bisa main bes. Banyak yang cedera ya kan. Jadi kalaupun di sini Juventus menang, itu paling skornya hanya 1-0 bes.
Makanya aku berani ambil under 2,3/4 bola bes ya. Oke bes, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Di sini ada RCD Espanyol versus Barcelona. Bandit menyediakan pasaran handicapnya ada 3/4 bola, 1 bola, setengah bola, dan 1/1 bola bes ya. Untuk over undernya di sini ada 2,3/4 bola, 2,5 bola, 3 bola, dan 2/1 bola bes. Sekarang mari kita lihat data statistiknya bes. Di 5 laga terakhir, Espanyol hanya mampu memenangkan 1 pertandingan saja bes. Kemudian ada 3 kekalahan dan 1 hasil imbang. Sedangkan Barcelona di 5 laga terakhirnya berhasil memenangkan 3 pertandingan bes. Sedangkan Barcelona di 5 laga terakhirnya berhasil memenangkan 3 pertandingan, kemudian ada 1 kekalahan dan 1 hasil imbang ya bes. Untuk head to head dari kedua tim di laga terakhir pada tahun 2022 bulan 12, di sini pertandingan harus berakhir imbang bes ya, dengan skor akhir 1-1 bes. Oke bes, sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang ataupun tandang bes. Espanyol saat bermain di kandang di 5 laga terakhirnya hanya mampu menangkan 2 pertandingan saja bes ya. Kemudian ada 1 hasil imbang dan 2 kekalahan bes. Tapi di pertandingan terakhirnya Espanyol ini berhasil memenangkan pertandingan bes ya. Sedangkan Barcelona di 5 laga terakhirnya saat bermain di tandang berhasil memenangkan 3 pertandingan bes. Kemudian ada 1 kekalahan dan 1 hasil imbang bes. Tapi di 2 laga terakhirnya ini saat bermain di tandang, Barcelona kayaknya performanya sedang menurun bes ya. Karena di 2 laga terakhirnya Barcelona hanya mampu menghasilkan 1 kekalahan dan 1 hasil imbang bes. Jadi menurutku di sini Espanyol lebih diunggulkan bes ya saat bermain di kandang bes. Oke, sekarang mari kita lihat hasil klasemen sementaranya bes. Di sini Barcelona berada di peringkat pertama ya bes. Berada di puncak klasemen dengan memperoleh 82 poin. Sedangkan Espanyol di sini berada di peringkat ke-19 dengan memperoleh 31 poin bes. Oke, sekarang kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit bes. Jadi di sini aku sarani sama kalian bes untuk ambil RCD Espanyol dengan tahan 1 bola ya bes. Sedangkan untuk over undernya di sini aku sarani sama kalian untuk ambil under 2,3/4 bola bes. Kenapa di sini aku berani ambil RCD Espanyol dengan tahan 1 bola bes? Seperti yang aku bilang tadi, Barcelona saat bermain di tandang di 2 laga terakhirnya itu performanya sedang memburuk bes ya. Jadi artinya Barcelona saat bermain di tandang itu performanya sangat-sangat kurang baik bes ya kan. Jadi aku yakin di sini pertandingannya hanya berakhir imbang bes dengan skor akhir 1-1 ya bes. Dan apalagi Barcelona sekarang sudah berada di puncak klasemen bes ya kan. Poinnya itu udah nggak terkejar lagi. Jadi aku yakin di sini Barcelona bermain agak kurang ngotot lah bisa dibilang bes ya kan. Oke bes, itu aja dulu ya video prediksi dari aku. Kalau kalian tertarik, kalian boleh ikuti prediksi dari aku. Dan kalau kalian kurang yakin, kalian boleh tetap pakai prediksi kalian sendiri bes. Tetap utamakan prediksi kalian sendiri, atau kalian boleh mix prediksi aku dengan prediksi kalian bes ya. Intinya aku mau kita semua di sini menang kecuali Bandit bes. Kita bongkar berangkas Bandit, kita gas berangkas Bandit habis-habisan ya bes. Dan aku minta juga sama kalian untuk terus support channel YouTube aku bes dengan cara subscribe, like, comment, and share ya bes. Nyalakan juga lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku bes. Untuk itu aku pamit undur diri dulu. Semoga kita bertemu lagi. Sehat-sehat untuk kalian, sukses untuk kita semua. Salam preman bola. See you next time. Bye bye. Well.